Carlos Baleba sempat menjadi target utama Manchester United pada bursa transfer musim panas lalu untuk memperkuat posisi gelandang bertahan. Namun kepindahan itu batal karena Brighton menolak melepasnya. Meski demikian, MU belum menyerah dan dikabarkan masih tertarik merekrutnya pada tahun 2026 mendatang. Setelah gagal bergabung dengan MU, performa Baleba di Brighton menurun cukup drastis. Dalam 5 laga terakhir, ia tampil kurang meyakinkan, dan pelatih Fabian Husler bahkan menyebut Baleba kehilangan fokus akibat gagalnya transfer tersebut. Meskipun demikian, pihak MU tetap percaya dengan kualitas sang pemain. Ruben Amorim yang terlibat dalam proses pencarian pemain disebut masih menganggap Baleba sebagai sosok penting yang bisa memperkuat lini tengah Manchester United di masa depan. Pada laga Premier League akhir pekan lalu antara Chelsea dan Manchester United, Cole Palmer yang dipercaya sebagai starter oleh pelatih Enzo Maresca harus ditarik keluar sebelum pertandingan berjalan 20 menit karena mengalami cedera. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pendukung Chelsea. Dalam wawancara terbarunya, Maresca menyatakan bahwa kondisi Palmer masih belum bisa dipastikan karena tim medis masih melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa belum ada hasil resmi terkait cedera tersebut sehingga belum bisa memberikan kepastian kapan Palmer bisa kembali bermain. Meski begitu, Maresca menegaskan bahwa Palmer memiliki keinginan kuat untuk terus membantu tim, terutama di laga-laga penting. Kenan Yildiz merupakan salah satu pemain muda berbakat Juventus yang mulai mendapatkan kesempatan bermain rutin di tim utama sejak musim lalu. Di usianya yang masih 20 tahun, Yildiz sudah menjadi sosok penting bagi si nyonya tua, kerap tampil sebagai pembeda, terutama ketika tim menghadapi situasi sulit di lapangan. Pelatih timnas Turki Vincenzo Montella sangat terkesan dengan ambisi dan kualitas yang dimiliki Yildiz. Menurut Montella, Yildiz adalah pemain yang lengkap dan telah dipercaya memperkuat tim nasional Turki sejak usianya masih muda, bahkan sebelum menjadi pemain inti Juventus. Montella berharap Yildiz dapat terus berkembang pesat di musim 2025-2026. Dengan karakter permainannya yang unik, Montella yakin Yildiz memiliki potensi besar untuk mendekati level legenda Juventus Alessandro Del Piero. Dalam beberapa pekan terakhir, Vinicius ramai diberitakan merasa tidak bahagia di Real Madrid setelah beberapa kali menunjukkan kekesalan saat ditarik keluar oleh pelatih Xabi Alonso di tengah pertandingan. Rumor ketidakpuasan ini semakin diperkuat dengan proses negosiasi kontrak baru sang pemain yang berjalan alot, hingga beredar kabar bahwa Real Madrid berencana melepas Vinicius pada tahun 2026. Namun dalam konferensi pers terbaru, Alonso secara tegas membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa ia masih sangat mengandalkan Vinicius sebagai bagian penting dari skuadnya. Alonso juga memahami perasaan frustrasi sang winger akibat beberapa kali digantikan, tetapi menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam dunia sepak bola. Ia pun mengingatkan Vinicius untuk terus berusaha keras agar bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak dan berkontribusi maksimal bagi tim. Joshua Zirkzee resmi bergabung dengan Manchester United pada tahun 2024 dengan biaya transfer yang cukup tinggi dari Bologna. Namun sejak kedatangannya, ia masih mengalami kesulitan untuk menunjukkan performa yang konsisten dan belum banyak mendapatkan kesempatan bermain di tim utama Setan Merah. Selama bursa transfer musim panas lalu, beberapa klub Serie A dari Italia mengajukan tawaran untuk membawa Zirkzee kembali ke liga mereka. Mereka beranggapan bahwa bakat sang pemain tidak dimanfaatkan secara optimal di Manchester United dan yakin bahwa Zirkzee bisa berkembang lebih baik jika bermain kembali di Italia. Meski demikian, pelatih Manchester United Ruben Amorim dengan tegas menolak semua tawaran tersebut. Ia memandang Zirkzee sebagai pemain yang sangat penting dan cocok dengan gaya bermain serta skema taktik yang diterapkannya. Liverpool sempat berusaha mendatangkan Marc Guehi pada bursa transfer musim panas lalu, namun transfer itu batal karena Crystal Palace gagal mendapatkan pengganti sang bek. Liverpool kemudian berencana kembali merekrut Guehi pada tahun 2026. Namun laporan terbaru menyebutkan bahwa Guehi kemungkinan tidak akan memilih Liverpool karena ia mendapatkan banyak tawaran dari klub-klub top Eropa. Penampilan konsisten Guehi di Crystal Palace dan timnas Inggris membuatnya sangat diminati, apalagi pada tahun depan ia akan berstatus sebagai free agent sehingga klub-klub bisa merekrutnya tanpa biaya transfer. Dari berbagai tawaran tersebut, Guehi dikabarkan sudah menentukan pilihannya, yakni pindah ke Real Madrid.
Selain terkesan dengan reputasi besar klub Spanyol tersebut, Guahi juga tertarik mencoba pengalaman bermain di luar Inggris, sehingga Real Madrid menjadi opsi yang menarik untuk lanjutan karirnya. Barcelona saat ini tengah mencari striker baru sebagai pengganti Robert Lewandowski yang kontraknya akan habis pada tahun depan, dan salah satu nama yang menjadi incaran utama adalah Harry Kane yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa selama 1 dekade terakhir. Kane dikenal karena konsistensinya dalam mencetak banyak gol, baik di level klub maupun tim nasional Inggris. Selain itu, Kane dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Bayern Munchen setelah 3 musim memperkuat klub tersebut. Ia merasa sudah cukup berkarir di Jerman dan ingin mencari tantangan baru yang lebih menarik. Bermain di Spanyol dengan Barcelona menjadi pilihan yang menarik bagi Kane untuk mengembangkan karirnya lebih lanjut. Barcelona pun sangat optimis bahwa Kane bisa menjadi penerus yang tepat bagi Lewandowski dan akan memperkuat lini depan mereka mulai tahun 2026 mendatang. Igor Tudor mendapat pujian tinggi dari mantan presiden Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, atas performa luar biasa yang ditunjukkannya sepanjang musim ini. Gigli menilai bahwa Tudor telah berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik, terutama dalam membangun mentalitas baru yang lebih kuat di dalam tim. Menurutnya, perubahan sikap dan semangat juang yang ditanamkan Tudor menjadi kunci utama dari berbagai hasil positif yang diraih Juventus sejauh ini. Gigli juga menekankan beberapa pertandingan penting seperti laga melawan Borussia Dortmund dan Inter Milan sebagai bukti nyata kebangkitan karakter dan determinasi tim. Ia menyebutkan bahwa semangat pantang menyerah yang terus diperlihatkan hingga peluit akhir pertandingan merupakan perbedaan besar dibandingkan musim sebelumnya, di mana karakter tersebut sempat hilang dan mempengaruhi performa klub secara keseluruhan. Marcus Rashford kini menjalani masa peminjaman di Barcelona setelah hengkang dari Manchester United. Namun, masalah kedisiplinan kembali muncul setelah ia terlambat datang ke pertemuan tim dan akhirnya dicoret dari susunan starter saat melawan Getafe. Perilaku ini mendapat sorotan dari legenda MU, Paul Scholes, yang menilai bahwa sikap dan mentalitas Rashford merupakan masalah utama dalam karirnya, bukan kemampuannya di lapangan. Scholes merasa kecewa karena Rashford tidak menunjukkan profesionalisme baik saat di MU maupun di Barcelona. Menurut Scholes, pemain yang pernah melakukan indisipliner cenderung akan mengulanginya dan ini membuat Rashford gagal mencapai level tertinggi dalam karirnya. Meskipun Scholes tidak meragukan bakat Rashford, ia menegaskan bahwa tanpa disiplin dan mental kuat, talenta besar pun akan sia-sia. Real Madrid mulai mempersiapkan langkah untuk bursa transfer musim panas 2026 dengan fokus pada sektor pertahanan. Dengan David Alaba dan Antonio Rudiger yang mendekati akhir masa mereka di klub, proses regenerasi di lini belakang menjadi prioritas. Salah satu pemain yang masuk dalam radar utama adalah Dayot Upamecano, bek Bayern Munchen. Menurut beberapa laporan, Upamecano berencana meninggalkan Bayern begitu kontraknya habis pada 2026, yang membuka peluang bagi Madrid untuk merekrutnya tanpa biaya transfer besar. Selain memiliki kualitas tinggi, Upamecano juga berpengalaman di level top bersama Bayern dan timnas Prancis. Ketertarikan Madrid terhadapnya sebenarnya sudah muncul sejak sebelum sang pemain pindah ke Bayern pada 2021, dan kini peluang kerjasama kembali terbuka. Ajang Ballon d'Or 2025 dimenangkan oleh Ousmane Dembélé yang berhasil meraih trofi pertamanya dalam karirnya. Namun, kemenangan ini menimbulkan kontroversi, terutama karena Lamine Yamal, pemain muda Barcelona yang tampil luar biasa sepanjang musim, hanya menempati posisi kedua. Banyak penggemar sepak bola mempertanyakan keputusan juri dan menilai Yamal lebih pantas menjadi pemenang. Salah satu reaksi keras datang dari ayah Yamal, Munir Nasrawi, yang mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka. Ia menilai performa dan kontribusi putranya bersama Barcelona lebih layak mendapatkan penghargaan tertinggi tersebut dan menyebut bahwa kemenangan Dembélé tidak mencerminkan kenyataan di atas lapangan. Arsenal kembali mendapat kabar kurang menyenangkan dari Departemen Medis. Noni Madueke dipastikan harus menepi dalam waktu yang cukup lama akibat cedera pada lututnya. Pemain berusia 23 tahun itu mengalami cedera saat melawan Manchester City di ajang Premier League. Ia hanya tampil hingga paruh pertama sebelum akhirnya digantikan. Pelatih Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Madueke sudah merasakan ketidaknyamanan sejak awal laga dan kondisinya semakin memburuk hingga tidak memungkinkan untuk terus bermain. Berdasarkan laporan dari The Athletic,
Sang winger diperkirakan akan absen hingga setidaknya akhir November 2025. Cedera ini turut menambah deretan pemain Arsenal yang harus menjalani perawatan musim ini. Manchester United berpotensi kehilangan gelandang muda Kobbie Mainoo pada bursa transfer musim dingin mendatang karena Newcastle United menunjukkan minat yang sangat besar untuk merekrutnya. Mainoo dikabarkan kurang puas di MU karena jarang mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Ruben Amorim. Pada bursa transfer musim panas lalu, ia sempat meminta dipinjamkan ke klub lain, namun permintaan tersebut ditolak sehingga ia tetap bertahan di skuad Manchester United. Newcastle, yang sudah lama mengagumi kemampuan Mainoo, berencana kembali mencoba merekrutnya pada jendela transfer Januari 2026. Mereka juga terus menjaga komunikasi dengan agen sang pemain dan bertekad melakukan segala cara agar Mainoo bisa segera bergabung dengan klub di St. James Park. Pada bursa transfer musim panas lalu, Manchester United menghabiskan lebih dari 200 juta euro untuk mendatangkan pemain baru, namun mereka tampaknya belum puas dan berencana menambah kekuatan tim. Pelatih Ruben Amorim menilai performa timnya belum optimal sehingga membutuhkan tambahan pemain di lini pertahanan. MU kini mengalihkan perhatian ke Federico Di Marco dari Inter Milan yang dianggap sangat cocok untuk memperkuat pertahanan setan merah. Di Marco memiliki pengalaman sebagai wingback dalam formasi 3 back yang saat ini juga diterapkan oleh MU di bawah arahan Amorim. Kemampuan bertahan yang solid sekaligus kemampuan membantu serangan membuat Di Marco menjadi incaran utama MU untuk bursa transfer musim panas mendatang. Juventus tengah merencanakan langkah besar dengan berencana membawa kembali Sergej Milinkovic-Savic pada tahun 2026 secara gratis setelah kontraknya dengan klub Arab Saudi Al Hilal berakhir. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat lini tengah yang saat ini dinilai kurang bertenaga dan membutuhkan suntikan kualitas agar mampu bersaing lebih maksimal di level domestik maupun internasional. Meskipun Milinkovic-Savic memiliki gaji yang sangat tinggi, Juventus tetap optimis bahwa kembalinya gelandang berpengalaman tersebut ke Eropa bisa terwujud. Rencana ini juga menunjukkan komitmen klub untuk membangun skuad yang lebih tangguh dan kompetitif demi menghadapi tantangan di masa depan serta meraih prestasi yang lebih baik di berbagai kompetisi. Mykhailo Mudryk kembali menjadi sorotan, namun kali ini bukan karena performanya di Stamford Bridge. Winger asal Ukraina ini justru dikaitkan dengan kabar mengejutkan tentang kemungkinan beralih ke cabang olahraga atletik. Rumor ini muncul karena ia sudah lama tidak bermain sejak November 2024 akibat sanksi sementara dari FI terkait dugaan pelanggaran aturan anti-doping. Spekulasi makin berkembang setelah media Spanyol, Marca, melaporkan bahwa Mudryk sedang mempersiapkan diri untuk berlaga di Olimpiade Los Angeles 2028. Namun berita tersebut kemudian dihapus, menimbulkan keraguan publik. Menanggapi isu ini, Federasi Atletik Ukraina menegaskan bahwa tidak ada rencana atau pembicaraan mengenai Mudryk berkarir di dunia atletik profesional. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, Barcelona dan Frenkie de Jong akhirnya mencapai kesepakatan terkait kontrak baru. Gelandang asal Belanda itu setuju untuk memperpanjang masa baktinya di klub hingga tahun 2029. Dalam perjanjian baru ini, terjadi penyesuaian struktur gaji, di mana De Jong bersedia menerima bayaran yang lebih rendah dibanding kontrak sebelumnya. Meskipun begitu, langkah ini dianggap penting demi kelangsungan proyek jangka panjang klub. Kepastian ini juga menghadirkan stabilitas di lini tengah Barcelona, di mana De Jong tetap menjadi pemain kunci dalam strategi Hansi Flick di usia 27 tahun. Chelsea berhasil melaju ke babak keempat Carabao Cup 2025-2026 usai meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Lincoln City pada putaran ketiga yang digelar di Sinsylbank. Tuan rumah sempat unggul lebih dulu melalui gol Robert Street di babak pertama. Namun Chelsea bangkit di awal babak kedua dengan mencetak 2 gol cepat lewat Tyrick George dan Facundo Buonanotte. Hasil ini membawa kelegaan bagi skuad Enzo Maresca yang sempat kesulitan menghadapi perlawanan solid dari tim Ligue 1 tersebut. Sementara perjuangan Lincoln harus terhenti di babak ketiga. Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup 2025-2026 usai menang dramatis 2-1 atas Southampton di Anfield.
Pertandingan berlangsung penuh ketegangan dan ditutup dengan insiden kartu merah yang mengejutkan. Alexander Isak membuka keunggulan Liverpool pada menit ke-43, namun Southampton menyamakan skor lewat gol Sea Charles di menit ke-76. Hugo Ekitike kemudian mencetak gol kemenangan di menit ke-85, sebelum langsung diusir keluar lapangan 1 menit setelahnya. Kemenangan ini memperkokoh tekad Liverpool di bawah kepemimpinan Arne Slot untuk meraih gelar domestik, sementara tim asuhan Will Steele harus tersingkir meski tampil kompetitif. Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Levante dalam laga pekan ke-6 La Liga 2025-2026 yang digelar di Ciutat de Valencia. Tim asuhan Xabi Alonso tampil dominan sepanjang pertandingan. Vinicius Junior membuka keunggulan lewat gol indah di menit ke-28, disusul gol pertama Franco Mastantuono 10 menit kemudian. Levante sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Eta Eyong di menit ke-54, namun Kylian Mbappe memastikan kemenangan Los Blancos lewat 2 gol cepat di menit ke-64 dan 66. Kemenangan ini memperkokoh posisi Real Madrid di puncak klasemen dengan koleksi 18 poin dari 6 pertandingan.